الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu bukan hal biasa, sehingga kita kemudian tidak patut untuk merayakannya. Tidak patut untuk merayakannya, karena sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat luar biasa. Nggak pernah terjadi kepada seorang nabi pun, nggak pernah terjadi pada seorang rasul pun dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Isra Mi'raj itu terjadi dan Allah ciptakan kejadiannya itu merupakan ujian untuk kita semuanya, bagaimana kita menguji keimanan. Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu, tepatnya seperti hari ini, tanggal 27 atau kemarin malam, tepatnya itu Nabi SAW itu dengan beraninya sendirian beliau, karena beliau sedang berdakwah di Makkah, di mana selama 12 tahun dakwah beliau di Makkah itu dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan, karena yang mengikuti beliau, yang beriman kepada beliau kebanyakan orang-orang yang lemah, sehingga kapan tampak dari mereka langsung diazab, langsung disiksa, langsung disekap oleh mereka orang-orang buras. Sehingga pada saat Nabi SAW sedang berdakwah secara sir seperti itu, tiba-tiba Nabi digoncangkan keadaannya dengan kematian orang yang paling dekat kepadanya. Nabi sebagaimana tadi dijelaskan, berdakwahnya sendirian, hanya ditemani oleh istrinya yang tercinta, hanya ditemani oleh pamannya Sayyidina Abi Thalib, hanya ditemani oleh Sayyidatina Fatimah Zahra, hanya ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hampir dikatakan setiap hari itu kalau enggak beliau itu ditempeleng, beliau dipukul wajahnya, beliau diinjak kepalanya, beliau dibuang kotoran di atas kepalanya ketika beliau sedang bersujud, beliau dijebak sampai masuk jebakan, beliau dilempari kotoran dan sebagainya, beliau diludahi dari tempat yang terdekat. Itu supaya dialami oleh Nabi SAW selama di Makkah. Sampai kemudian dua orang pembelanya yang sangat luar biasa meninggal dunia, yaitu Sayyidina Abi Thalib pamannya, yang selalu membela-belanya, yang mereka masih segan kepada untuk memperlakukan Nabi SAW lebih daripada yang sudah mereka perlakukan, masih disegani adanya pamannya di sampingnya. Ditambah lagi setelah meninggalnya pamannya Abi Thalib, meninggal pula istri tercintanya Sayyidatina Khadijah, sehingga sangat terguncang Nabi. Tapi begitulah, Allah Ta'ala tidak pernah memberikan suatu cobaan kepada manusia kecuali ada batasnya. Dan begitulah Allah Ta'ala, termasuk daripada ketetapan Allah SWT, Allah tidak memberikan cobaan kecuali setelah itu ada kemudahan. Makanya kemudian Allah menceritakan bagaimana konsep kehidupan ini dengan Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, nanti setelah kemudian ada kesulitan lagi, lalu baru kemudian ada kemudahan, dan begitu seterusnya. Jangan bakal lepas. Jangan berharap kita akan kaya dan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, gak ada godaannya, gak ada cobaannya, gak mungkin. Kadang-kadang ada orang yang kaya, setelah kaya lupa daratan, akhirnya kawin 2, 3, 4 dan sebagainya, masalah, akhirnya cerai dan sebagainya. Itu salah satu ujian kepada Allah Ta'ala. Nggak ada yang mulus begitu saja, nggak ada. Begitu jadi guru kemudian nggak dicoba, tanpa jadi guru, tanpa jadi orang alim, tanpa dicoba. Bahkan kalau kita ingin tahu siapa cobaan yang paling berat di antara kita, yang paling banyak keimanannya, yang paling tinggi keimanannya, yang paling agung keimanannya, maka dia yang paling banyak cobaannya. Tapi bedanya, orang yang beriman itu dicoba, yang tidak beriman juga dicoba. Yang muslim itu dicoba, yang non muslim juga dicoba. Orang yang baik itu dicoba, yang tidak baik itu dicoba. Silahkan kita lihat semuanya, supaya ada cobaannya. Mau jadi orang baik, ya bakal dicoba. Mau jadi orang tidak baik, ya bakal dicoba. Cuma apa yang berbeda? Yang berbeda itu keimanannya. Iman itulah yang menjadikan kita itu punya harapan.
Iman itulah yang kemudian kita itu menyuruh kepada kita untuk sabar, tidak menzalimi. Iman itulah yang mengingatkan kita bahwasanya ini semuanya adalah cobaan daripada Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad aja cobaannya berat. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia terspesial, tapi Nabi Muhammad juga dicoba. Dicoba dengan istrinya, dicoba dengan anaknya, dicoba dengan kesehatannya, dicoba dengan sahabat-sahabatnya, dicoba dengan masyarakatnya, dicoba dengan umatnya, dicoba dengan finansialnya, semuanya dicoba. Jadi dia berharap bahwasanya kita hidup tanpa cobaan. Jangan pernah mengajari anak kita hidup dengan tanpa cobaan, gak bakal ada. Sehingga salah konsep orang tua kalau mengajarkan anaknya untuk dimanja. Kenapa? Nanti dia bakal susah hidupnya. Harusnya kita ingat bagaimana orang tua dahulu. Kenapa mereka itu wajib kepada anaknya? Saya dulu waktu masih kecil, begitu ada tamu, kita langsung terbebani dengan adanya tamu itu. Sehingga Pak, saya punya kakak Binjen, ada tugasnya masing-masing. Saya ada tugasnya, saudara kami Habib Ali ada tugasnya, semua ada tugasnya. Setiap kita makan harus bersih, nggak boleh ada sisa. Setelah sisa kita bawa sendiri, kita korak-korak sendiri. Ingat kan kita dulu orang tua seperti itu. Sekarang jangan mentang-mentang kita punya uang, akhirnya kita memanjakan anak kita. Gak usah dicuci, gak usah dibawa ke dapur, biarkan kan ada pembantu. Akhirnya mereka hidup secara hidup. Iya kalau semua orang tuanya masih hidup. Iya selama masih orang tuanya masih kaya. Kalau bangkrut bagaimana? Susah hidup. Sehingga orang-orang sekarang ini kurang cerdas, gak seperti orang dahulu. Mohon maaf saya katakan demikian, untuk kita memikirkan, jangan cuma memikirkan kita sendiri, pikirkan juga anak-anak kita. Kasihan mereka. Bagaimana hidup mereka nanti? Kalau mereka itu tidak kita uji dan kita bina dan kita didik untuk menjadi orang yang kokoh di masa yang akan datang. Gak masalah berantem sama temannya dan sebagainya, langsung kita bela. Bahkan orang tuanya atau orang tua bermusuhan. Nah ini semacam itu kita didik anak kita. Bagaimana kita menjadi orang yang hebat dan kokoh di masa yang akan datang? Coba lihat dahulu. Kalau semua ada di antara anak kita yang berantem, maka datang orang tuanya, diperintahkan minta maaf walaupun dia itu salah. Itu diajarkan orang tua kita dahulu. Sejak orang tua dahulu lebih cerdas daripada orang tua sekarang. Kenapa ini semuanya terjadi? Sebabnya cuma satu yang ini akan kita bahas. Silahkan, Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran untuk kita memikirkannya dan termenung sejenak. Bahwasanya Allah Ta'ala firman, fakama ta'lamuna fahum ya'lamun. Sebagaimana kamu rasa sakit, kamu menderita, mereka juga menderita. Kamu dicoba dengan istri, dengan anak, dengan finansial, dengan kesehatan dan sebagainya, mereka juga. Bahkan pernyataan Allah Ta'ala semacam itu sudah digariskan, sudah ditetapkan, bahkan diawali dengan sumpahnya. Bahkan banyak di antara kita paham, sering mendengar, tapi kadang-kadang tidak mengerti dengan artinya. Apa itu? Allah Ta'ala firman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku bersumpah, kata Allah Ta'ala, demi kota suci Makkah, aku bersumpah demi engkau yang tinggal di kota suci Makkah, yaitu Muhammad. Aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan. Aku bersumpah demi tiga hal tadi, bahwasanya aku ciptakan semua manusia dalam kesusahan. Siapa di antara kita yang susah? Siapa di antara kita yang tidak capek? Siapa di antara kita yang tidak penat? Semuanya capek, semuanya susah. Tapi orang yang merugi itu adalah orang yang sudah susah, ditimpal lagi tambah kesusahan, sudah kesusahan tambah menderita lagi. Nah itu orang yang susah. Tapi kalau orang yang susah kemudian dia itu ada harapan, orang yang susah kemudian dia itu bersyukur pada Allah padahal susah, itu yang merupakan orang-orang yang jujur hidupnya, yang senang hidupnya, yang beriman dan bertakwa tentunya. Bagaimana mungkin orang seperti kita akan beriman dan bertakwa kalau kita tidak pernah datang kepada para ulama, tidak pernah hadir dalam majelis para ulama, tidak pernah kita itu melihat memandang wajah para ulama yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Habib Sayyid Maulid, memandang sekali saja wajahnya orang alim yang soleh, yang mengamalkan dengan ilmunya, itu dapat menumbuhkan benih-benih keimanan dalam hati kita selama 40 hari lamanya.
Sebagaimana kalau kita pandang orang yang fasik, orang yang gak sholat, orang-orang yang berbuat maksiat yang besar, maka memandangnya sekali itu akan menumbuhkan dalam hati kita benih-benih kemunafikan selama 40 hari 40 malam lamanya. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah Ta'ala, ayo kita lihat, ayo kita renungkan, ayo kita sama-sama kita pelajari, ayo kita cuci otak kita. Silahkan kita renungkan. Kalau seumpama di dunia ini hidup kita untuk mencari dunia sampai kapan? Berapa sudah umur kita? Sudah tercapai kan? Apakah sesuai dengan rencana kita selama sekian tahun kita lewati? Waktu umur 15 tahun rencananya mau jadi apa? Semuanya rencananya pengen jadi orang kaya semuanya. Sudah terlaksana? Sudah tergabaikan? Sudah tercapaikan? Hanya untuk itu kita hidup? Lalu kenapa kita itu tidak mengoreksi dan mengevaluasi diri kita? Lalu untuk apa kita hidup selain mengumpulkan harta benda? Oh ternyata mencari kemuliaan, untuk mendapatkan kehormatan di sisi Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu harus kita pikirkan. Sehingga ada satu pilihan yang kalau seumpama perlu tanyakan kepada pihak seberataan, karena ini terkait dengan haul daripada abang guru sekumpul, yang Masya Allah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, salah satu daripada masyarakat Kalimantan Selatan ada yang selalu memecahkan rekor setiap tahun, di mana yang hadir haul abang guru setiap tahun bertambah, bahkan tahun yang terakhir sudah jumlahnya 4.100.000 orang. Di mana di Indonesia ada yang semacam itu ya? Sekarang kalau saya beri pertanyaan, diberikan saudara, seumpama bapak-bapak Allah takdirkan anak bapak menjadi salah satu daripada 3 pilihan, kira-kira bapak ibu-ibu mau pilih yang mana? Di sini kita akan bisa mengukur keimanan kita. Yang pertama, jadi bapak presiden, gantinya bapak Prabowo nanti misalnya. Yang kedua, jadi pengusaha yang paling sukses, yang paling kaya di Indonesia. Kan ada pengusaha yang paling sukses di Kalsel, ini enggak di Indonesia. Pilihannya kedua. Pilihannya ketiga, jadi anak kita seperti abah guru sekumpul. Kira-kira kalau dikasih pilihan yang tiga, kita pilih yang mana? Kira-kira kok diam semuanya? Jauh dari pilihan itu kira-kira atau gimana? Kira-kira pilih yang mana? Silakan yang menyebutkan, semoga Allah takdirkan, Allah kabulkan. Pilih yang mana? Pengen seperti siapa? Abang guru sekumpul, semuanya nggak ada demikian. Yang orang alim, yang pernah belajar kepada ulama dan sebagainya, semuanya pilih seperti itu. Karena melihat bagaimana mulianya. Sudah meninggal, tapi Masya Allah masih hidup sebutannya. Yang hadir itu dari berbagai macam negara, dari berbagai macam provinsi. Kadang-kadang mereka nggak pernah ketemu sama beliau, tapi mereka itu terkait dan terikat, terhipnotis dengan adanya beliau. Padahal sudah meninggal dunia. Berapa yang didapatkan beliau sekarang ini? 4 juta baca qul huwallahu ahad, 4 juta baca Fatihah, 4 juta baca salawat, 4 juta baca maulid, semuanya dikirimkan pahalanya kepada abah guru yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Berapa didapatkan dia? Terus naik derajatnya, apalagi orang tuanya Haji Abdul Ghani dengan ibunya. Berapa dia dapatkan kemuliaan itu? Ini sesungguhnya orang yang betul-betul sukses. Ini sesungguhnya orang-orang yang betul-betul diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Adanya satu orang tapi bisa mengalahkan semua kemuliaan orang. Karena jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi. Bapak Presiden ternyata 4 bulan yang lalu Presiden kita masih Bapak Jokowi, sekarang sudah ganti lagi Bapak Prabowo. Nanti 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita nggak tahu siapa lagi Presiden kita. Kenapa? Ternyata jabatan itu ada waktunya lengser. Pengusaha, saya masih teringat berapa banyak pengusaha itu dulunya dia sukses tapi sekarang udah bangkrut. Berapa banyak orang yang miskin tapi kemudian jadi orang pengusaha yang sukses dan sebagainya. Turun naik, tergantung. Walaupun sekarang ini lebih condong kita kepada orang yang punya uang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fan nasu anhu qad malu. Artinya apa? Artinya bukan malu. Artinya itu aku melihat manusia itu semua condong kepada orang yang punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, siap-siap semua orang akan lari dari kamu.
Sekarang ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu yang mereka lihat, yang mereka pandang, yang mereka saksikan cuma urusan dunia saja. Sehingga Pak sekarang ini di antara Allah Ta'ala cemburu kepada para ulamanya supaya ulamanya itu tetap dimuliakan, maka Allah mengkayakan para orang alim di akhir zaman ini. Dulu masih banyak orang alim gak punya mobil, orang alim gak punya rumah yang bagus. Sekarang harus seperti itu. Kenapa? Kalau orang alim itu kemudian tidak punya mobil, orang alim itu tidak mempunyai rumah yang bagus dan sebagainya, akhirnya direndahkan, gak ada yang mau jadi orang alim. Oleh karena saya masih teringat bagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Sejak Walid yang ada di Jakarta, semua guru-guru yang di Jakarta itu berguru kepada beliau, Habib Abdurrahman As-Sejak. Beliau pernah berpesan, beliau seorang yang sangat zuhud, beliau sangat tawadhu, beliau sangat sederhana, tapi di akhir umurnya beliau itu berpesan kepada muridnya, nanti kalau seumpama kamu beli mobil yang bagus ya, nanti kalau kamu itu bangun rumah yang megah ya, nanti kalau kamu itu beli baju yang mewah. Sehingga kemudian karena penjelasan daripada gurunya itu kontra dengan penjelasan sebelumnya, maka muridnya bertanya, guru mohon maaf, dia dari dulu selalu mengajarkan kami untuk sederhana, tapi sekarang kok beda? Iya, ini karena kejadian kemarin terjadi kepada saya. Apa yang terjadi guru? Saya ini kemarin pergi ke salah satu kampung untuk mengajar di sana. Tiba-tiba ada gerombolan anak-anak kecil yang bermain. Kemudian ketika kami datang, maka mereka semua berdiri menghormati, memuliakan. Tiba-tiba salah satu daripada orang tua anak-anak kecil yang berkumpul di situ berkata begini, nah nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi seperti Habib itu ya, orang alim, orang beriman, orang bertakwa. Masya Allah, saya mendengar anak itu jawabnya, tidak, saya nggak mau jadi seperti dia. Ditanya sama ayahnya, kenapa nak? Habis motornya itu butut, tahu butut. Jadi motornya itu kuno, motornya itu jelek, motornya itu sudah tinggal zaman. Sehingga apa? Pada saat itu saya berkata, berarti harus dirubah. Yang namanya ulama itu harus prinsipnya berubah, dan Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam hadisnya Nabi Sallallahu, nanti di akhir zaman para ulama itu akan dikayakan hidupnya. Alhamdulillah, Abah Guru Zaini, Masya Allah, kayanya itu bukan tanpa usaha, bukan dengan usaha, tapi Allah yang mengayakan mereka. Kekayaannya datang, bukan dia yang berusaha, tapi memang kehidupan semacam itu. Untuk apa? Supaya saya mau jadi seperti Abah Guru Zaini. Kenapa? Mobilnya bagus, istrinya 4, rumahnya megah dan sebagainya. Menjadi apa? Sebuah motivasi tersendiri di zaman sekarang. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini bukan itu. Tapi yang kita bicarakan ini, apakah kita tidak sayang kepada diri kita? Apakah kita tidak sayang kepada anak keturunan kita? Yang sebagaimana kita menghadapi cobaan demi cobaan selama 50 tahun ini, selama 40 tahun ini, selama kita melewati umur yang sekian ini, yang memang berat kita menghadapinya, lalu kemudian anak kita pasti juga menghadapinya. Kita sudah tahu yang bisa berhadapan dengan goncangan-goncangan keadaan setiap harinya itu, yang bisa menenteramkan, yang bisa menenangkan, yang bisa memberikan solusi hanyalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang bayangkan bagaimana kalau semua anak kita terjadi. Coba kita lihat selalu di media internet, di news-news, berita-berita dunia itu, berapa banyak ditampilkan kepada kita orang yang kaya raya, pengaruhnya besar, fansnya banyak dan sebagainya. Kenapa mereka bunuh diri? Banyak dari mereka hanya meninggal bunuh diri. Mereka meminum obat sampai overdosis, mereka sampai mendor diri dan sebagainya. Kenapa itu? Padahal semuanya mereka dapatkan, uang melimpah, rumahnya megah, fansnya banyak dan sebagainya. Karena mereka itu mencari sesuatu yang mereka tidak dapatkan. Apa itu? Kebahagiaan. Bahagia mereka tidak dapatkan. Kalau kita ingin mendapatkan bahagia itu hanya berada di dalam mereka-mereka yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demi Allah, saya menganggap dia seberataan seperti saudara ulun. Sehingga saya ungkapkan ini karena cintanya ulun, sayangnya ulun kepada pian seberataan. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak kepada ulun. Tapi nikmat yang paling saya syukuri,
setelah nikmat adanya ulun di dunia ini, setelah nikmat kami menjadi umat Nabi Muhammad, setelah nikmat taufik dan hidayah, setelah nikmatnya saya menjadi anak kepada kedua orang tua yang soleh dan solihah, seperti saya punya abah dan saya punya ibu, saya bersyukur karena saya punya ilmu. Alhamdulillah ilmu yang saya punya inilah yang menjadikan saya, walaupun demikian saya tidak suka dengan keadaan saya. Mohon maaf, saya ini setiap waktu kalau lihat jadwal saya, lihat acara saya pengen cepat selesai. Kalau saya lihat jadwal saya, sekarang saya tidak dalam keadaan jadwal berdakwah, kemudian sebentar lagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu lagi berdakwah, itu terbebani setiap hari dan beban. Bukan senang, capek. Ini makom dakwah, ini makom fitnah, nggak mudah. Saya bukan capek karena saya nggak mau dakwah, tidak. Dari satu sisi saya senang. Karena ini salah satu daripada yang menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita itu menyampaikan apa darinya supaya mereka semua sadar. Karena apa? Semua pihak seberataan disayang oleh Nabi Muhammad. Nggak ada yang disayang, semua yang disayang. Dari saking sayangnya Nabi Muhammad ingin pihak seberataan itu menjalani seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya pihak seberataan itu senang, bersama keluarga senang, bersama harta benda senang, nggak pernah susah, nggak pernah sengsara. Itu harapannya Nabi Muhammad. Tapi ternyata pihak seberatan itu menjauh, takut pada para ulama, takut kalau sampai mengerti hukum agama nanti tambah berat, gak bisa menjalaninya dan sebagainya. Akhirnya menjauh dan menjauh. Padahal gak ada agama itu yang berat, gak ada, semuanya mudah. Cuma memang dasar kita itu punya musuh 4. Siapa yang musuh kita? Setan yang pertama. Kedua, hawa yang masih terlintas dalam keinginan dalam hati kita, itu hawa, nafsu pelampiasannya. Dan yang keempat adalah cinta kepada dunia. Ini yang mencegah kita itu dekat kepada para ulama. Sehingga kalau dekat ulama nanti kamu tahu, kalau sudah tahu kamu nggak boleh begini lagi. Kalau kamu dekat pada ulama, akhirnya kamu itu terbelenggu dengan hukum dan sebagainya. Padahal tidak terbelenggu, tapi justru bebas. Nabi SAW mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Cuma memang musuh-musuh 4 ini Allah ciptakan sebagai ujian. Bisa nggak kita melewati ujian itu supaya kita itu bisa mencari ilmu dan mementingkan ilmu. Ilmu itu yang paling kita perlukan di zaman ini adalah ilmu Nabi Muhammad. Sehingga kita bisa bayangkan kalau seumpama mereka punya ilmu, bagaimana ceritanya. Saya contohkan diri saya sebagai seorang anak, ayah saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Lihat bagaimana percontohan ini kalau tumbuh umurnya, lingkungannya dengan ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah ikut bersama saya anak saya yang ketiga, Habib Umar, yang saya berharap sebelumnya sedia kalanya pengen dapat mantu dari warga masyarakat Kalimantan Selatan.